Bab awsafil ulama alladzina nafa'ahumullah bil ilmi fid dunya wal akhirah. Bab tentang sifat-sifat ulama yang Allah memberikan manfaat terhadap ilmu mereka di dunia dan di akhirat. Qala Muhammad bin al-Husain li hadzal alim sifatun wa ahwalun syatta wa maqamatun la budda lahu min isti'maliha. Bagi orang alim al-haqiqi ada sifat-sifat, sikap dan tingkah laku yang harus menjadi pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Fahuwa musta'malun fi kulli halin ma yajibu alaih. Semua itu harus diamalkannya dalam semua kondisi yang mewajibkan. Yang pertama, falahu sifatun fi talabihi lil ilmi kaifa yatlubuh. Ada sifat yang harus dimiliki oleh seorang calon ulama. Sifat yaitu bagaimana cara menuntut ilmu. Kaifa yatlubuh, bagaimana cara dia mencari ilmu. Walahu sifatun fi kasratil ilmi idza kasura indahu. Ada pula sifat yang harus dia perhatikan kalau ilmunya sudah banyak. Mallazi yajibu alaihi fihi. Apa yang wajib dia lakukan? Fayulzimuhu nafsah, sehingga benar-benar dia laksanakan untuk dirinya sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, walahu sifatun idza jalasal ulama'a kaifa yujalisuhum. Ada pula sifat yang harus dia miliki di saat dia duduk di depan para ulama. Bagaimana cara duduk, cara bermujalasah di depan para guru-guru. Yang keempat, walahu sifatun idza ta'allama minal ulama kaifa yata'allam. Ada pula sifat yang harus dimiliki apabila dia belajar dari ulama, kaifa yata'allam, bagaimana cara dia belajar. Ini sudah masuk kepada teknis cara belajar sehari-hari. Yang kelima, walahu sifatun kaifa yu'allima ghairahu. Dan ada pula sifat bagaimana cara dia mengajarkan keilmu itu kepada orang lain. Bagaimana cara menjadi guru, cara mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dia miliki. Yang keenam, walahu sifatun iza nazara fil ilmi kaifa yunazir. Bagi ulama itu ada sifat yang harus dia miliki ketika dia berdebat tentang ilmu, bagaimana cara berdebat. Karena berdebat itu tujuannya adalah untuk menguatkan keilmuan, bukan jidalul aqim. Ya, perdebatan yang tidak ada hasilnya, yang tidak ada buahnya, aqim, mandul. Perdebatan yang tidak ada hasilnya. Jadi ada sifat yang harus dimiliki di saat berdebat. Ketujuh, walahu sifatun iza aftan nasa kaifa yufti. Orang alim al-haqiqi harus ada sifat yang dia miliki apabila dia memberikan fatwa kepada masyarakat, kaifa yufti, bagaimana seharusnya dia berfatwa. Karena fatwa itu tidak sama berkomentar dalam masalah-masalah yang lain. Berkomentar dalam masalah pertandingan sepak bola, masalah-masalah sosial di masyarakat. Ya, tidak semudah itu fatwa. Fatwa itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Yang ketujuh, walahu sifatun kaifa yujalisul umara idza btuliya bimujalasatihim. Bagi orang alim hakiki ada sifat yang harus dia miliki, bagaimana cara dia bergaul dengan umara, dengan penguasa, cara dia bersikap dengan pemerintah. Idza btuliya bimujalasatihim,
Kalau dia diuji, harus duduk, harus berhubungan dengan penguasa, harus ada adab yang dia miliki. Yang kesembilan, wa may yastahiqu ayyujalisahu wa man la yastahiq. Dan dia juga harus memperhatikan siapa yang berhak, yang pantas berdiskusi dengannya, bergaul dengannya. Wa man la yastahiq, dan siapa pula yang tidak pantas bergaul, bergaul, banyak berinteraksi dengan seorang alim. Yang 9 dan yang 10. Dan yang terakhir, walahu sifatun inda mu'asyaratihi lisairin nas mimman la ilma ma'ah. Ada pula sifat yang harus dimiliki oleh alim al-haqiqi di saat bergaul dengan orang banyak, mimman la ilma ma'hu, dari orang yang tidak ada ilmu, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bagaimana cara dia bergaul? Muasyarah, cara dia bergaul. Kalau tadi mujalasah, ya. Kalau ini muasyarah sifatnya lebih umum, bagaimana bergaul dengan masyarakat kebanyakan, masyarakat awam. Walahu sifatun kaifa ya'budullaha azza wa jalla fima bainahu wa bainahu. Bagi orang alim itu ada sifat yang harus dimiliki, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah azza wa jalla fima bainahu wa bainahu, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi seorang alim, seorang calon ulama harus sangat hati-hati dalam kehidupan. Tingkah lakunya harus diperhatikan. Cara dia bersikap, bergaul dengan murid-muridnya, orang-orang yang akan diajar, ada aturannya. Bergaul dengan orang yang berilmu, ada pula yang harus dia perhatikan. Bergaul dengan pemerintah juga ada aturannya. Bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Dan yang terakhir, bagaimana pula hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini pentingnya. Qad nu'idda li kulli haqqin yulzimuhu ma yuqawwihi 'ala al-qiyami bihi. Dan sungguh, ya, telah disiapkan bagi setiap hak yang harus dia lakukan, yang menguatkan alal qiyami bihi, untuk melaksanakan. Sudah ada yang disiapkan. Kalau dia melaksanakan adab-adab, sifat-sifat yang disebutkan di atas, karena semuanya itu tujuannya adalah untuk mengokohkan posisinya sebagai ulama pewaris Nabi. Wa qad a'adda likulli nazilatin ma yaslamu bihi min syarriha fi dinihi. Dan sudah disiapkan bagi setiap yang dia temui, ma yaslamu bihi, ia akan menyelamatkan dia dari keburukan itu, fi dinihi, dalam masalah agamanya. Jadi kalau dia sudah berhati-hati, bersikap dengan baik, melaksanakan adab-adab ini, maka akan terhindar dari hal-hal yang akan merusak agamanya, yang akan merusak pribadinya. Alimun bima yastalibu bihi ta'at, dia juga akan mengetahui apa yang membawa dia kepada ketaatan, yang mendorongnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alimun bima yadfa'u bihil balayat, dan dia juga akan tahu bagaimana cara menolak ujian-ujian yang akan dia temui nanti selama menuntut ilmu, di saat dia menjadi orang alim, di saat dia harus terkenal. Qad i'taqada akhlaqas saniyah, dia orang alim itu yang mengamalkan adab-adab tadi akan meyakini akhlak-akhlak yang suci, akhlak-akhlak yang tinggi, akhlakul karimah. Wa'tadzala akhlaqad daniyah, dan dia dengan sendirinya akan jauh dari akhlak-akhlak yang hina, akhlak-akhlak yang tercela. Penuntut ilmu rahimakumullah,
Inilah perhatian Imam Al-Ajurri tentang sosok ulama yang sesungguhnya.